Ini adalah sebuah gambaran bagaimana saya mengerjakannya di tempat Halo sahabat belajar, sahabat dalam belajar, bertemu kembali bersama saya Mustafa Saragi, yaitu di channel Mustafa Saragi Sahabat Belajar, yang dimana di sini kita akan berbagi tentang bagaimana cara pengerjaan LK11 untuk PPG 2022. Nah, untuk tampilan yang pertama di sini saya akan membuat bagaimana dari awal, yaitu kita akan memilih terlebih dahulu dari pendalaman materi. Kemudian pendalaman materi ini kita pilih yang identifikasi masalah, jadi tampilannya seperti ini untuk menuju ke LK11 dan penguploadan tugas di LK11. Kemudian tampilan selanjutnya di identifikasi masalah ada di sini poin daftar hadir peserta, yang dimana kalau sudah warna hijau artinya ini sudah selesai. Nah, kemudian di hari selanjutnya yaitu di 1.c pengantar identifikasi masalah. Ada yang poin selanjutnya lagi yang di hari kedua. Nah, di hari kedua ini masih di hari pertama, yaitu ruang kolaborasi, identifikasi masalah, kemudian pedagogi, literasi dan numerasi, identifikasi masalah tentang kesulitan belajar siswa, kemudian identifikasi masalah tentang membangun relasi dan hubungan. Ini sudah warna hijau ya Bapak Ibu ya, artinya ini sudah selesai dikerjakan kalau sudah warna seperti ini. Nah, kemudian ya waktu masuk di hari kedua, di sini kita akan masuk ke bagian diskusi dan penguatan identifikasi masalah, seperti pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif yang akan kita kerjakan di LK11, kemudian bagaimana identifikasi masalah tentang materi, kemudian identifikasi masalah tentang pemanfaatan teknologi inovasi dan pembelajaran, dan kemudian nanti di sini yaitu akan diunggah tugas LK11. Nah, kemudian ya yang akan saya jelaskan di sini dan untuk berbagi bagaimana cara pengerjaan LK11. Nah, di sini ada poin jenis permasalahan yang pertama, kemudian di sini nanti ada masalah yang diidentifikasi, analisis identifikasi masalah, yang dimana ini semua yaitu terjadi di sekolah Bapak Ibu masing-masing, dan begitu juga dengan analisis identifikasi masalah, bagaimana Bapak Ibu untuk menganalisis masalah tersebut di sekolah Ibu masing-masing. Seperti halnya contoh pertama di sini ada pedagogik, literasi dan numerasi. Bagaimana permasalahannya di sekolah Bapak Ibu akan diidentifikasi di sini. Kemudian di analisis ini nanti bagaimana Ibu menganalisis identifikasi masalah tentang pedagogik, literasi dan numerasi. Begitu juga dengan yang nomor 2, kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus dan masalah pembelajaran berdiferensiasi di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru ya, pengalaman Bapak Ibu saat menjadi guru. Kemudian yang ketiga, membangun relasi hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Nah, yang kemudian poin yang keempat, pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Yang kelima, materi terkait literasi, numerasi, advanced material, miskonsepsi HOTS. Oke. Kemudian poin yang selanjutnya, pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Jadi ini semua jenis permasalahan ini bagaimana ini terjadi di sekolah Bapak Ibu. Nah, untuk yang selanjutnya cara pengerjaannya ini akan saya buat bagaimana contoh. Ini sebagian contoh sebagai contoh untuk Bapak Ibu, bukan bagaimana ini juga harus benar, ini juga tidak harus sesuai dengan Bapak Ibu kerjakan. Ini adalah sebuah gambaran bagaimana saya mengerjakannya di tempat mengajar.
Nah, seperti halnya untuk yang poin pertama yaitu pedagogik, literasi, dan numerasi. Yang poin pertama tadi, nah masalah yang identifikasi di sini sebagai contoh yaitu rendahnya motivasi belajar peserta didik. Nah, ini juga bisa dari bagian pedagogik, literasi, dan numerasi. Poin yang kedua yaitu rendahnya minat baca peserta didik. Baru terus yang ketiga, rendahnya hasil belajar peserta didik. Yang keempat, rendahnya penggunaan bahasa Indonesia di sekolah. Begitu selanjutnya bagaimana masalah yang identifikasi di sekolah tersebut. Nah, bagaimana juga analisis identifikasi masalah seperti halnya yaitu tadi rendahnya motivasi belajar peserta didik, yaitu analisis identifikasi masalahnya peserta didik tidak semangat dalam proses belajar mengajar, ya, kemudian memiliki sikap tidak peduli terhadap proses pelajaran. Untuk yang kedua, analisisnya yaitu perpustakaan terlihat sepi atau rendahnya indeks kunjungan siswa. Begitu selanjutnya Bapak Ibu, yang dimana ini saling berkaitan, seperti poin 3, rendahnya hasil belajar peserta didik yaitu kurangnya mengulang pelajaran yang sudah dipelajari sekolah. Nah, ini juga harus benar-benar sesuai bagaimana kondisi di sekolah Bapak Ibu, dan supaya nanti di materi-materi kedepannya yang ini juga akan terus berkelanjutan dan membuat Bapak Ibu lebih mudah nanti memahami masalah yang ada di sekolah Bapak Ibu. Nah, contoh yang selanjutnya yang saya buat yaitu tentang poin kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus dan materi pembelajaran di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa saat menjadi guru, yaitu di sini masih ada ditemukan peserta didik yang belum bisa membaca dan belum lancar membaca. Kemudian di sini peserta didik harus diajarkan secara khusus seperti menentukan jam khusus dan guru yang khusus. Kemudian untuk poin yang ketiga, membangun relasi hubungan dengan siswa dan orang tua siswa. Nah, kemudian di sini saya buat masih kurang dan terbatas hubungan antara guru dan orang tua peserta didik. Kemudian di sini orang tua peserta didik kadang tidak hadir dalam pemanggilan atau pertemuan yang dilakukan di sekolah melalui wali kelas dengan alasan sibuk bekerja dan tidak sempat. Untuk poin yang keempat yaitu tentang pemahaman pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Yaitu di sini saya buat guru belum maksimal mengimplementasikan berbagai model-model pembelajaran yang inovatif. Kemudian analisis identifikasi masalahnya yaitu guru masih menggunakan model-model pembelajaran yang monoton seperti ceramah ataupun tidak inovatif. Begitulah selanjutnya yang kelima yaitu di sini materi terkait literasi, numerasi, advanced material, miskonsepsi atau hoax. Rendahnya pemahaman guru terkait model pembelajaran berbasis hoax sehingga belum mempunyai siswa terkait model pembelajaran hoax. Kemudian analisisnya kurang referensi latihan dan juga tidak aktif mengikuti pelatihan tentang model pembelajaran hoax. Kemudian yang terakhir yaitu poin yang terakhir, pemanfaatan teknologi atau inovasi dalam pembelajaran. Masalah identifikasi yaitu rendahnya pemahaman peserta didik dalam menggunakan memanfaatkan teknologi dan dalam pembelajaran seperti mengakses internet, Google Form, dan lain-lain termasuk Classroom. Kemudian analisisnya yaitu sarana pendukung di lingkungan sekolah itu belum memadai seperti jaringan internet yang tidak stabil dan selanjutnya. Begitulah kira-kira untuk gambaran bagaimana cara mengerjakan LK11 yang kemudian ini yang akan diupload diunggah tagihan yaitu diidentifikasi masalah. Nah, Bapak Ibu, semoga dengan pembahasan ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu yang sedang mencari referensi bagaimana cara mengerjakan LK11 identifikasi masalah. Oke, sekian dulu untuk informasi dari saya. Sekian, semoga bermanfaat dan salam sahabat belajar.